Bergabung kembali di sesi terakhir di pertemuan ke-6 atau minggu ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu, yaitu distribusi normal dan distribusi normal standar. Kedua distribusi ini sangat populer dan memang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video-video sebelumnya saya menjelaskan tentang distribusi binomial dan distribusi Poisson, di mana kedua distribusi itu digunakan untuk data yang merupakan variabel acak diskrit. Nah, kali ini kita akan membahas distribusi normal dan distribusi normal standar untuk variabel acak kontinu. Untuk distribusi normal, ini ditemukan oleh Carl Gauss, sehingga disebut juga sebagai distribusi Gauss. Jadi nanti mungkin ketika saya menyebutkan distribusi datanya adalah distribusi Gauss, artinya saya berbicara tentang distribusi normal. Nah, distribusi normal ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan adalah distribusi untuk variabel acak kontinu, kemudian dia memiliki kurva berbentuk lonceng dan simetris. Nah, ketika kita memiliki sampel acak X yang berdistribusi normal, distribusi peluangnya didefinisikan seperti ini. Jadi, variabel acak X ini adalah variabel acak kontinu di mana nilainya berada dalam interval minus tah hingga sampai dengan tah hingga. Kemudian, dia memiliki parameter 2, yaitu parameter mu. Parameter mu ini adalah rata-rata populasinya, nilainya sama. Dia berada dalam interval minus tah hingga sampai dengan tah hingga. Kemudian parameter keduanya adalah varians. Varians ini akar pangkat 2-nya disebut sebagai simpangan baku atau standar deviasi, nilainya lebih dari 0. Kemudian distribusi peluangnya adalah 1 per sigma akar 2V dikalikan E atau IXP pangkat minus setengah dikalikan X minus 2 per sigma dikuadratkan. Nah, nilai V ini pasti sudah sering Anda temui atau pernah Anda dengar di SMA atau SMK, nilainya yaitu 3,1414 sekian, atau di sini dibulatkan menjadi 3,1415. Kemudian IXP ini adalah bilangan alam. Anda sudah temui di kalkulus lanjut, ada fungsi eksponen, dan nilai E ini adalah 2,71828 sekian. Kemudian ada sifat-sifat dari distribusi normal. Jadi distribusi normal itu grafiknya selalu berada di suatu sumbu mendatar X. Jadi misalnya saya memiliki sumbu mendatar X ini. Nah, grafiknya dia selalu berada di atas sumbu X, jadi tidak membentuk titik potong, dia selalu berada di atas sumbu X, seperti ini. Dia tidak membentuk titik potong, kemudian dia simetris terhadap X sama dengan mu. Simetris berarti luas daerah ke kiri dan luas daerah ke kanan itu sama, dia simetris X terhadap mu, jadi mu ada di tengah-tengah. Kemudian dia memiliki satu modus, yaitu nilai terbesar Y, dicapai ketika X-nya sama dengan mu. Dicapai ketika X-nya sama dengan mu, yang besarnya adalah 0,3989 per sigma. Kemudian, grafiknya mendekati sumber datar X, yang mulai dari X sama dengan mu plus 3 sigma ke kanan, dan X sama dengan mu dikurangi 3 sigma ke kiri. Nah, jadi nilainya di sini ada sigma, kemudian 2 sigma, kemudian di sini ada 3 sigma, di sini ada minus sigma, di sini ada minus 2 sigma, kemudian yang ini minus 3 sigma. Kemudian luas daerah di bawah lengkungan selalu sama dengan 1 unit persegi. Jadi luas daerah di sini adalah yang berwarna hijau ini adalah luasnya 1, yaitu 1 unit persegi yang merupakan nilai peluang. Jadi yang berwarna hijau ini totalnya adalah 1, sehingga nilai yang berada di daerah ke kirinya ini 0,5, kemudian yang ke kanannya juga 0,5. Nah, karena tadi
dia berdistribusi normal, kemudian variabel acaknya berada dalam interval minus tahingga sampai dengan tahingga, maka biasanya agak sulit ketika kita mencari peluang karena untuk variabel acak kontinu ini menggunakan integral. Masih ingat ya di video sebelumnya ketika variabel acaknya adalah variabel acak kontinu, maka peluangnya diperoleh menggunakan integral. Nah, biasanya agak kesulitan sehingga untuk memudahkannya, ini ada yang disebut sebagai distribusi normal standar. Distribusi normal standar ini adalah distribusi normal yang rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi dia melalui sebuah transformasi Z X dikurangi mu per sigma, sehingga nanti akan diperoleh nilai Z-nya tetap minus tahingga sampai dengan tahingga, tapi nanti rata-ratanya adalah 0, kemudian simpangan bakunya adalah 1, kemudian V-nya 3,1414 sekian, dan E-nya tetap sama. Nah, karena tadi melalui proses transformasi Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, sehingga fungsi distribusi normal berubah menjadi distribusi normal standarnya seperti ini. Jadi kalau tadi di sini adalah X, karena melalui transformasi Z, dia berubah menjadi variabelnya Z. Kemudian parameternya tetap sama, ada rata-rata, kemudian ada varians, tapi rata-rata di sini dia nilainya adalah 0, kemudian varians atau simpangan bakunya nilainya 1. Sehingga fungsi distribusi normal standar berubah menjadi seperti ini. 1 per akar 2 sigma dikalikan E pangkat minus setengah Z kuadrat. Nah, ini perbedaan antara distribusi normal umum dengan distribusi normal standar. Untuk distribusi normal umum, tadi sudah saya sebutkan bahwa luas ke kirinya dan ke kanannya itu simetris, kemudian dia bergerak dari mu sampai mu ditambah sigma sampai dengan mu ditambah dengan 3 sigma, kemudian ke kirinya juga sama, rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan simpangan bakunya tidak sama dengan 0. Tadi simpangan bakunya lebih dari 0, kemudian rata-ratanya berada dalam interval minus tahingga sampai dengan tahingga. Kemudian untuk normal standarnya, dia melalui transformasi Z, X dikurangi mu per sigma, sehingga rata-ratanya berubah menjadi 0, kemudian sigmanya berubah menjadi 1, distandarkan atau dibakukan, kemudian bergeraknya sama mu ditambah dengan sigma. Tadi karena sigmanya 1, mu-nya 0, berarti luas kesininya atau angkanya berubah menjadi 1, yang ini 2, kemudian yang ini 3. Nah, selanjutnya luas daerah untuk distribusi normal standar itu sudah dibentuk dalam tabel distribusi normal standar. Anda bisa lihat di modul yang saya share di bagian lampiran. Di sana ada tabel distribusi normal standar, bentuknya seperti ini. Jadi untuk tabel distribusi normal standar, nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini, nilai yang semuanya di dalam tabel itu luas dari titik 0 ke Z yang berwarna hijau ini. Jadi ini adalah 0, kemudian misalnya kita mencari nilai 0 ke 1,5. Yang ini. Di sini 1,5. Nah, nilai yang di dalam tabelnya itu adalah nilai yang berwarna hijau. Yaitu bisa Anda lihat di sini 1,5. Kemudian ke bawah nilainya 0,477 sekian. Jadi harus diingat bahwa luas daerah yang ada di tabel itu adalah luas daerah dari 0 sampai ke titik Z-nya. Di sini titik Z-nya 1,5.
Nah, ketentuan perhitungan luas distribusi normal standar ini adalah peluang Z lebih dari Z kecil itu sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus Z. Ini 0, kemudian yang ini adalah Z, ini adalah minus Z, jadi peluang yang berwarna kuning ini luas daerah 0 sampai dengan Z sama dengan 0 sampai dengan minus Z, yang ini. Kemudian yang lebih besarnya juga sama, yang berwarna hijau ini nilainya akan sama dengan Z kurang dari minus Z. Kemudian Z lebih kecil dari Z, kita gambarkan ya supaya lebih mudah. Ini Z-nya. Peluang Z lebih kecil dari Z adalah ini. Luas semuanya. Yang berwarna kuning ini. Itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih besar dari Z-nya. Yang berwarna hijau ini. Jadi tadi disebutkan di awal bahwa luas keseluruhan daerah ini adalah 1. Sehingga peluang lebih kecil dari Z ini yang berwarna kuning nilainya akan sama dengan luas keseluruhan yaitu 1 dikurangi peluang yang berwarna hijau ini. Kemudian memungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan pada sebuah kombinasi nilai. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam perhitungan luas distribusi normal standar, peluang Z lebih besar dari Z, ini yang berwarna hijau ini ya, yaitu luas ini, itu nilainya akan sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus Z, yaitu yang berwarna biru. Karena tadi yang diperoleh dari tabelnya itu adalah 0 sampai dengan Z atau 0 sampai dengan minus Z. Kemudian peluang Z lebih kecil dari Z yang berwarna kuning ini nilainya akan sama dengan 1 dikurangi yang berwarna hijau. Nah, contohnya seperti ini. Cari luas daerah normal standar dari 2 ke kanan. Jadi kita akan mencari nilai yang berwarna pink ini. Tapi ingat yang diperoleh dari tabel itu adalah yang berwarna hijau. Ini. Yang berwarna hijau ini. Jadi kita cari di tabelnya angka 2. Jadi kita akan mencari yang berwarna hijau itu sampai dengan 2. Tadi di sini 2. Sehingga lihat di sini 2,02. Kemudian 0 tarik ke bawah. Nilainya 0,4772. Nilainya 0,4772. Nah, ini nilainya. Ini yang berwarna hijaunya. Kemudian yang kita carinya adalah yang berwarna pink. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa luas seluruh ini adalah 0,5. Sehingga nilai yang berwarna pink ini adalah 0,5 dikurangi dengan luas yang berwarna hijau, yaitu 0,5 dikurangi 0,4772, yaitu nilainya 0,0228. Paham ya? Nah, selanjutnya cari luas daerah normal standar dari minus 0,5 ke kiri. Jadi sama, kita akan mencari nilai yang berwarna pink, tapi yang kita peroleh dari tabel itu wilayah yang berwarna hijau ini. Jadi nanti nilainya, tadi sudah saya sebutkan, nilai ini adalah 0,5 dikurangi dengan luas yang berwarna hijau. 0,5 dikurangi dengan minus
0,5 sampai dengan 0. Ini 0,5. Nilai 0,5-nya Anda cari di tabel. Nah, yang di tabel 0,5. Nah, ini. (0,1915). Nah, ini. Tadi yang diperoleh dari tabelnya yang berwarna hijau adalah 0,1915. Sehingga hasilnya adalah peluang dari minus 0,5 ke kiri itu adalah 0,3085. Nah, contoh yang lainnya kita akan mencari gabungan dari dua wilayah. Jadi perhatikan di sini ada wilayah 0 sampai dengan minus 1 yang ini. Kemudian ada wilayah 0 sampai dengan 1,5. Jadi kita harus mencari daerah saya kasih warna lagi. Tanda panah hijau ke kiri ini. Kemudian yang berwarna orange ini. Jadi 1,5. Cari dulu yang minus 1 sampai dengan 0, kemudian cari 0 sampai dengan 1,5. Titiknya 1 dan 1,5. Jadi negatif dan positif itu tidak berpengaruh, sama saja di dalam tabel. Cari lagi 1 itu ada di sini. Nah, ini luas wilayah 1 tadi, kemudian dan 1,5 yang ini tinggal ditambahkan. Hasilnya adalah nah ini 0,3413 ditambah dengan 0,4332 yaitu 0,7745. Jadi luas daerah yang berwarna pink ini adalah gabungan dari luas daerah 0 sampai dengan minus 1 yang ini dengan 0 sampai dengan 1,5 yaitu 0,7745. Nah, contohnya kita memiliki persoalan seperti ini. Nilai ujian masuk perguruan tinggi didistribusikan secara normal dan rata-rata 75 dan simpangan baku 10. Berapa peluang seorang peserta ujian mencapai skor 80 sampai dengan 90? Jadi, informasi yang kita dapatkan ini adalah mu-nya. Kemudian ini adalah simpangan bakunya atau sigma, kemudian dia distribusinya normal. Dan yang kita carinya adalah peluang X-nya 80 sampai dengan 90. Sehingga kita kembalikan ke formulasi awal. Karena dia distribusinya distribusi normal, artinya yang kita cari adalah peluang X 80 sampai dengan 90, sehingga integral dari 80 sampai dengan 90, ini tadi sigma yang kita ketahui yaitu 10, kemudian rata-ratanya tadi nilainya 75. Ini harusnya kuadrat di atas ya. Nah, kalau kita menggunakan integral seperti ini cukup memakan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga untuk mempermudahnya kita gunakan normal standar. Nah, nilai-nilai ini kita standarkan melalui transformasi Z. Tadi Z-nya itu adalah X dikurangi mu per sigma. Jadi seperti ini, kita gunakan transformasi ke normal standar. Tadi kan distribusinya normal karena kesulitan dalam integral, misalnya membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga untuk memudahkannya kita gunakan normal standar. Artinya kita harus mentransformasi nilai X di sini menjadi nilai Z. Jadi 80 ini berubah menjadi Z, kemudian 90 berubah menjadi Z. Nah, ini adalah X dikurangi mu per sigma. Yang ini juga sama, X dikurangi mu per sigma. Jadi X yang tadinya 80 kita transformasi melalui proses Z. 80 dikurangi 75 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5. Kemudian transformasi juga untuk X 90 yaitu 90 dikurangi 75 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 1,5, sehingga
Untuk memudahkannya, Anda gambarkan dulu grafiknya. Kita harus mencari luas wilayah 0,5, kemudian yang ini 1,5. Jadi wilayah yang akan kita carinya adalah wilayah yang berwarna hijau ini. Wilayah yang berwarna hijau ini, sehingga kita akan mendapatkan dua daerah ini 0 ya. Yang dari tabelnya kita akan memperoleh nilai 0 sampai dengan 0,5 ini diperoleh. Kemudian luas dari sini ke sini. Jadi yang harus kita cari adalah luas Z lebih kecil dari 1,5 sampai dengan Z lebih kecil sama dengan 0,5. Nah, kalau ini diperoleh dari formulasi di Excel, jadi dia wilayahnya itu adalah sampai ujung sini. Kemudian wilayah yang ini, itu wilayah yang berwarna biru sampai ujung juga, di sini. Tadi kan setengahnya adalah 0,5. Nah, kalau Anda gunakan tabel, cari nilai 0,5 dan 1,5. Tadi kan untuk 0,5 0,5 ada di sini nilainya. Kemudian 1,5 ini ditambahkan 0,5 kalau yang tadi. Jadi 0,9 dikurangi dengan 0,1915. Hasilnya adalah 0,9332 dikurangi dengan 0,6195, yaitu 0,2417, atau kalau gunakan tabel tinggal ditambahkan 0,4332 dikurangi dengan 0,1915, hasilnya akan tetap sama, yaitu 0,2417. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita memiliki masa hidup suatu baterai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan mendekati distribusi normal. Rata-rata masa hidupnya 300 jam, sedangkan simpangan bakunya 35 jam. Jadi kita memiliki informasi mengenai mio, yaitu 300 jam, kemudian mengenai simpangan baku atau sigmanya 35 jam. Tadi dia datanya mendekati distribusi normal. Yang ingin dicari adalah persentase batu baterai yang masa hidupnya antara 250 sampai dengan 350 jam. Artinya kita akan mencari integral dari 250 sampai dengan 350. Kemudian persentase hasil batu baterai yang masa hidupnya paling sedikit 325. Paling sedikit berarti yang kita carinya adalah integral dari 325 ke atas sampai dengan tak hingga, atau yang ini ditulisnya peluang 250 X sampai dengan 350. Kalau yang ini lebih besar dari 325, lebih besar sama dengan. Kemudian masa hidup baterai jika diketahui bahwa terdapat 20% batu baterai dengan masa hidup di atasnya, berarti yang diketahuinya adalah peluang Z lebih besar dari Z kecilnya itu adalah 0,2. Yang ditanyakan di sini adalah X-nya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita gunakan integral atau kita gunakan distribusi normal biasa, itu agak lama, membutuhkan waktu yang lama karena kita harus mengintegralkan fungsi. Nah, untuk memudahkannya kita gunakan transformasi Z lagi, menggunakan distribusi normal standar, di mana peluang yang tadinya mencari peluang X berubah menjadi peluang Z. Nah, di sini X-nya, X di sini kita rubah menjadi Z. Kemudian perhatikan di sini tadi 250, sehingga kita gunakan transformasi 250 dikurangi mu dibagi dengan sigma, kemudian 350 juga sama dikurangi mu dibagi dengan sigma.
Nah, yang pertama ini berubah 250 dikurangi 300 per 35 adalah minus 1,43. Kemudian 350 dikurangi dengan 300. Yang berwarna biru ini ditransformasi menjadi 350 dikurangi 300 per 35. Nah, ini disebut sebagai transformasi Z, sehingga nanti berubah angkanya dari 250 menjadi minus 1,43, kemudian dari 350 berubah menjadi 1,43, kemudian yang tadinya variabel acaknya X berubah menjadi Z. Nah, untuk memudahkannya Anda gambarkan lagi kurvanya. Yang akan kita cari adalah luas wilayah di antara minus 1,43 sampai dengan 1,43. Jadi kita akan mencari wilayah ini yang berwarna hijau ini sampai batas 1,43. Sehingga artinya kita mencari luas dari ini 0 sampai dengan 1,43, kemudian 0 sampai dengan positif 1,43. Nah, di dalam tabelnya ini sama, cari 1,43. Kita cari lagi ya. Nah, di sini 1,4. Kemudian ditambah dengan 0,03. Tarik ke bawah. Yang ini tarik ke kanan, nah nilainya adalah 0,4. Sekian. Jadi minus 1,43 dengan 1,43 itu sama nilainya karena peluang itu ingat tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga baru kita tambahkan. Nah, seperti ini diperoleh tadi dari tabelnya 0,4236 untuk wilayah minus 1,43 dan wilayah 0 sampai dengan 1,43-nya juga sama, yaitu 0,4236, hasilnya adalah 0,8472. Artinya sekitar 84,72% dari produksi batu baterai diharapkan akan mempunyai masa hidup antara 250 sampai dengan 350 jam. Nah, selanjutnya tadi yang kedua itu ingin mencari peluang yang lebih besar masa hidupnya lebih besar atau lebih besar sama dengan tadi minimal, katanya minimal 325 jam, sehingga kita mencari peluang yang lebih besar atau sama dengan 325 jam. Nah, artinya kita mentransformasi lagi angka X di sini menjadi Z, sama seperti tadi, yaitu X dikurangi mu dibagi dengan sigma, sehingga nanti X di sini berubah menjadi Z, kemudian 325 berubah menjadi 0,71. Nah, untuk memudahkannya kita gambarkan lagi kurvanya. Ini 0, kemudian 0,71. Jadi kita akan mencari wilayah yang berwarna ungu ini lebih besar dari 0,71, tapi yang diperoleh dari tabelnya adalah wilayah yang berwarna hijau. Sedangkan wilayah yang berwarna hijau ditambah dengan wilayah yang berwarna ungu ini nilainya adalah 0,5, sehingga 0,5 dikurangi dengan wilayah yang berwarna hijau, yaitu 0,5 dikurangi wilayah 0 sampai dengan 0,71. Jadi cari lagi di dalam tabel normal standarnya yang tadi 0,71 nilainya adalah 0,7 ditambah dengan 0,01 hasilnya 0,2 sekian. Nah, ini kecil ya. Nanti bisa dilihat di modul yang saya share. Di lampirannya ada tabel distribusi normal. Sehingga nanti diperoleh nilainya tadi adalah 0,2612. Nah, 0,5 dikurangi wilayah yang berwarna hijau hasilnya 0,2388. Artinya terdapat sekitar 23,88% batu baterai yang masa hidupnya paling sedikit 325 jam. Nah, untuk yang C, tadi yang diketahuinya adalah masa hidup yang ada di atasnya, yaitu 20%, sehingga yang kita ketahuinya adalah peluang yang lebih besar dari X-nya itu adalah 0,2. Kemudian kita transformasikan dulu X ini menjadi Z. X dikurangi 300 per 35 adalah 0,2. Kemudian cari peluangnya 0 sampai dengan Z-nya.
Jadi ini kan wilayahnya. Yang 0,2 ini adalah ini 0, kemudian ini adalah Z-nya. Nah, yang kita ketahuinya tadi dari persoalannya yang berwarna kuning ini adalah 20%. Ini adalah 20%, sehingga yang kita carinya, ya sedangkan yang kita ketahui dari tabel itu adalah yang berwarna hijau. Artinya, kita cari luas daerah di antara 0 sampai dengan Z-nya. Ini adalah satu kesatuan Z di sini. Kemudian luas yang berwarna hijau ini adalah 0,5. Masih ingat ya, setengah luas ini adalah 0,5 dikurangi dengan yang berwarna kuning ini. Luas daerah yang ini. Sehingga diperoleh bahwa yang berwarna hijau itu adalah 0,5 dikurangi dengan 0,2 yaitu 0,3. Nah, artinya kita harus mencari nilai Z-nya. Jadi cari di dalam tabel 0,3 ini nilainya, cari nilai di dalam semua angka di dalam tabel ini yang nilainya 0,3, baru cari nilai Z-nya yang mendekati 0,3 tapi tidak melebihi atau tidak kurang. Cari 0,3 ada di sini. 0,8 ada di daerah sini. Sehingga diperoleh bahwa nilai Z-nya adalah 0,84. Baru kita kembalikan, tadi nilai Z-nya adalah X dikurangi 300 per 35, kemudian sama dengan 0,84. Hasilnya tinggal dikali silang. Ini 0,8 kali 35, kemudian X-nya diperoleh minus pindah ruas, berarti ditambah hasilnya 329,4. Nah, artinya ini adalah masa hidup yang dimaksud, yaitu 329,4 jam. Jadi, yang memiliki masa hidup lebih besar dari 329,4 jam itu ada 20%. Nah, untuk latihannya silakan dicoba untuk melatih kemampuan Anda dalam berhitung menggunakan normal standar dan tabel standar. Kemudian untuk perhitungan di dalam Excel, Anda bisa gunakan norm dis. Kalau norm dis, jangan lupa ya, ada S-nya, normal standard distribution. Nanti kalau di dalam Excel itu ada dua pilihan, ada norm dis dengan norms dis. Jadi Anda pakainya norm S ini, yang ada S-nya, normal standard distribution, sehingga yang dimasukkannya adalah hanya nilai Z-nya saja. Kalau pakai norm dis, tidak ada S-nya, itu nanti yang minta dimasukkannya adalah mu dan sigma-nya, itu untuk distribusi yang biasanya. Contohnya seperti ini, tadi kita mencari wilayah 0,5 dengan 1,5. Nah, bedanya kalau di dalam tabel, ini dibedakan ya. 0 misalnya ini adalah titik Z. Titik Z ini kalau di dalam Excel itu luas wilayah ke kiri. Seluruhnya. Tapi kalau di dalam tabel, itu 0 sampai dengan Z saja. Jadi nanti selisihnya dengan di dalam tabel itu 0,5 karena yang dihitungnya dia keseluruhan ke kiri. Nah, kalau di dalam tabel kurvanya seperti ini. Ini untuk tabel sehingga dia selisihnya 0,5, sedangkan ini di dalam Excel. Sehingga di sini beda. Jadi kalau di dalam tabel ini adalah 0,93 dikurangi dengan 0,5. Kemudian yang ini 0,69 dikurangi dengan 0,5. Kemudian ini sama. Nah,
Untuk lebih jelasnya Anda baca modul praktikum di halaman 49 sampai dengan 52 atau Anda bisa lihat tutorial praktikumnya di e-learning atau bisa diakses di channel YouTube di link ini. Untuk materi distribusi normal standar dan distribusi normal sampai di sini. Silahkan lakukan praktikum mandiri sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan di e-learning. Kemudian latihannya coba dikerjakan mandiri untuk melatih kemampuan Anda dalam berhitung dan menggunakan tabel distribusi normal standar. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.